Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvita Finalia, NIM 24052 dari kelas 2C Karyawan, akan mempresentasikan tentang farmakologi obat tetes mata steroid. Absorpsi obat tetes mata dipengaruhi oleh durasi obat di kuldesak dan air mata, drainase nasolakrimal, bisa efek sistemik, ikatan protein air mata, difusi melalui konjungtiva dan kornea. Mekanisme kerja steroid topikal ada 3 jenis. Yang pertama topikal, kedua periokular, ketiga sistemik. Yang pertama kita bahas topikal, kelebihannya dapat ditempatkan pada lokasi yang dibutuhkan, mudah digunakan, dapat digunakan pada penyakit yang hanya melibatkan satu mata, dapat meminimalisir efek sistemik, kekurangannya dapat menekan fungsi adrenal, mempengaruhi ulkus detrik, dapat menyebabkan epitel keropati, dapat menyebabkan infeksi konjungtiva. Yang kedua ada periokular, kelebihan dapat ditempatkan pada lokasi yang dibutuhkan, dapat digunakan pada penyakit yang hanya melibatkan satu mata, dapat meminimalisir efek sistemik. Kekurangannya dapat menekan fungsi adrenal, tidak nyaman saat disuntikan, alergi pada pelarut, dapat menyebabkan infeksi orbita. Yang ketiga, ada sistemik, kelebihannya mudah penggunaannya, dapat menjangkau seluruh struktur mata, kekurangan dapat menekan fungsi adrenal, efek samping sering ditemui. Umumnya obat bekerja dengan cara berikatan dan mengubah fungsi molekul makro seperti reseptor neurotransmitter, reseptor hormon atau enzim. Jika ikatan antara obat dan reseptor menstimulasi fungsi reseptor, maka obat tersebut disebut agonis. Sebaiknya jika obat menghasilkan efek yang berlawanan atau menghambat fungsi reseptor, maka disebut antagonis. Penetrasi melalui kornea. Kornea ada 3 lapis dengan sifat yang berbeda. Yang pertama epitel hidrofobik, stroma hidrofilik, endotel hidrofobik, steroid ideal bersifat bifasik, lipofik, dan hidrofik. Derivat asetat atau alkohol lebih lipofik, penetralisasi lebih baik. Distribusi dan metabolisme. Distribusi tertinggi kornea, konjungtiva, humor aqueous, iris, lensa vitreus. Metabolisme di badan siliar, enzim siktrom P450, melanin di korpus siliar menyerap dan menyimpan steroid. Ekskresi dan bioavailabilitas. Ekskresi utama melalui anyaman trabekula, kanal skem, vena episclera, sirkulasi sistemik, bioavailabilitas, jumlah obat sampai ke reseptor, garam fosfat, hidrofilik larutan, derivat atau alkohol asetat, lipofik, suspensi atau salet, penetralisasi lebih baik. Farmakodinamik dan mekanisme kerja. Steroid menghambat pelepasan asam arakidonat dari fosfolipiid, menghambat pembentukan prostaglandin, leukotrien, dan tromboksan. Efek pada sel, yang pertama menekan fungsi makrofag, limfosit T dan B, menurunkan permeabilitas kapiler, vasokonstriksi. Klasifikasi steroid tropikal yang pertama prednisolon derivat asetat formulasi suspensi, konsentrasinya 0,125%. Yang kedua ada prednisolon derivat natrium fosfat formulasi larutan, konsentrasi 0,125%. Yang ketiga ada dexamethasone derivat alkohol natrium fosfat formulasi suspensi, konsentrasi 0,1%. Yang keempat ada loteprednol derivat etabonet, formulasi suspensi, konsentrasi 0,5% dan 0,2%. Yang kelima ada fluorometolon, derivat alkohol dan asetat. Yang alkohol ada dua formulasi, salep dan suspensi, konsentrasinya 1%. Di asetat, formulasinya ada suspensi dan suspensi konsentrasinya 0,25 dan 0,1. Yang keenam ada medrison, derivat alkohol, formulasi suspensi, konsentrasinya 1,0%. Perbandingan potensi antiinflamasi kortikosteroid. Kortikosteroid yang pertama ada prednisolon asetat 1,0%,
Epitel normalnya 51, epitel tidak adanya 53. Prednisolon fosfat 1,0%, epitel normalnya 28, epitel tidak adanya 47. Fluorometolon alkohol 0,1%, epitel normal 31, epitel tidak ada 37. Fluorometolon asetat 0,1%, epitel normal 48, epitel tidak adanya 0. Fluorometolon alkohol 0,25%, epitel normal 35, epitel tidak adanya 0. Dexamethasone asetat 0,1%, epitel normal 55, epitel tidak adanya 60. Dexamethasone alkohol 0,1%, epitel normal 40, epitel tidak adanya 42. Dexamethasone fosfat 0,1%, epitel normal 19, epitel tidak adanya 22. Secara umum, dosis diberikan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Suspensi dengan konsentrasi 0,5% dari hidrokortison, prednisolon, dan prednisolon sudah dianggap adekuat. Namun, pada kondisi penyakit yang lebih berat, konsentrasi dapat ditingkatkan sehingga 2,5%. Selain itu, peningkatan frekuensi pemakaian dinilai lebih efektif dibandingkan peningkatan konsentrasi obat. Indikasi pemberian steroid, alergi, konjungtivitis vernal, inflamasi non-pyogenik, episkleritis, uveitis, skleroratis, trauma kimia, radiasi termal, graf, projektor pasca keratoplasti, pasca operasi mata, uveitis arterior. Efek sampingnya katarak subscapular posterior, penggunaan tahunan, hipertensi okular atau glaukoma 2-8 minggu setelah terapi reversible, infeksi bakteri virus jamur, herpes simplex memperlambat penyembuhan epitel, kontraindikasi dan peringatan. Hati-hati pada diabetes mellitus, infeksi aktif, gagal ginjal kronik, gagal jantung, hipertensi, glaukoma. Perlu pengawasan, periksa periodik lensa, kornea, dan TiO. Kesimpulan, steroid tropikal sangat efektif untuk inflamasi akular. Pemilihan jenis steroid harus sesuai indikasi dan target inflamasi. Efek samping serius dapat terjadi jika penggunaan tidak tepat. Peningkatan frekuensi lebih efektif daripada peningkatan konsentrasi.